Bab 3481 Phoenix mencurigakan. Levi tidak sengaja mencurigai Floyd. Saat dia memperhatikan Floyd, dia hanya menanyakan pertanyaan itu dengan santai setelah melihat Floyd di antara kerumunan. Mengikuti pertanyaannya, semua orang melirik Floyd. Azure Dragon dan yang lainnya baru saja menanyakan pertanyaan yang sama kepada Floyd beberapa waktu lalu. Pertanyaan Levi menghantam Floyd seperti sambaran petir. Sayangnya, hal yang dia takutkan terjadi. Tuan curiga padaku. Gloria meramalkan itu, tapi dia menyuruhku untuk tidak mengeksposnya. Floyd mulai panik. Dia tergagap, kehilangan kata-kata. Jelas, ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Tatapan Levi semakin tajam saat dia menatap Floyd. Floyd terkejut. Dia tahu dia tidak bisa mengatakan apa-apa sekarang dan mengambil risiko mengungkapkan apapun. Tuan pintar, jadi dia pasti akan melihat kebohonganku. Jika tidak ada pilihan lain, saya harus mengungkapkan kebenaran. Sebelum dia bisa jujur pada Levi, Azure Dragon dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Bos, kamu tidak tahu, ya. Floyd sudah lama berhenti menghubungi wanita itu. Kami bertemu dengannya sebelumnya, dan dia tidak mudah menyerah. Floyd tidak mampu mengendalikannya. Selain itu, Ordo Gerejawi adalah musuh kita. Saya percaya Floyd tahu itu dengan baik. Ya, Floyd tahu dia akan dimanfaatkan. Dia cukup pintar untuk memutuskan hubungan dengannya saat itu. Petik 2. Floyd lebih waspada daripada kita di saat-saat seperti itu. Floyd tidak tahu Azure Dragon dan yang lainnya akan membantunya mengklarifikasi masalah ini. Bibirnya menipis saat dia berkata, "Ya, Tuan. Aku berhenti menghubunginya beberapa waktu lalu. Saya malu dan tidak berani memberitahu siapapun tentang hal itu." Levi terkekeh. Oh begitu. Tidak apa-apa, kalau begitu. Jika Azure Dragon dan yang lainnya tidak angkat bicara, dia akan mencurigai Floyd. Floyd berjalan pergi. Oh, sungguh melegakan. Saya hampir terpapar. Gloria benar. Guru mulai mencurigai saya. Jika saya mengekspos Gloria, dia akan memperlakukan kita sebagai musuhnya. Aku harus melakukan yang terbaik untuk melindungi Gloria dan merahasiakan hubungan kita. Dia bahkan mungkin membocorkan berita palsu agar aku bisa menyesatkan Gloria. Floyd tahu bahwa Levi tidak terlalu curiga padanya. Levi sebenarnya curiga bahwa dia mengenal seseorang dari Ordo Gerejawi. Dia harus ekstra hati-hati mulai hari ini dan seterusnya. Sekarang Levi mengawasinya, tidak ada kecelakaan yang bisa terjadi. Azure Dragon dan yang lainnya sedang berjalan pergi ketika Phoenix tiba-tiba bertanya, "Tidakkah menurutmu Floyd bertindak tidak seperti dirinya sendiri?" Hah, saya kira tidak demikian. Sisanya terkejut dengan pertanyaannya yang tiba-tiba. Phoenix tetap ragu. Sesuatu memberitahuku bahwa dia bertingkah tidak seperti dirinya sendiri. Dia tidak malu sebelumnya. Bahkan, dia tampak gugup seolah-olah dia dalam dilema. Petik 2. Kirin menimpali, "Ya, saya tidak akan menyadarinya jika Anda tidak menyebutkannya." Kata-kata bos sepertinya mengejutkannya tanpa alasan. Sepertinya ada yang salah. Kamu benar. Jika kami tidak angkat bicara, apa yang akan Floyd katakan? Seharusnya kita tidak angkat bicara. Pemahaman muncul pada mereka. Kura-kura hitam bergumam, haruskah kita memberitahu bos tentang hal itu? Naga Azure menggelengkan kepalanya. Kami tidak bisa mengatakan apa-apa jika kami tidak memiliki bukti. Sepertinya kita mencoba menabur perselisihan di antara mereka. Yah, kamu benar. Kami curiga, tetapi Floyd tidak melakukan kesalahan. Jika kami salah, itu bisa menjadi masalah besar. Floyd ingin membalaskan dendam kita, jadi tidak baik kita menuduhnya tanpa alasan. Kita harus merahasiakan ini di antara kita. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk merahasiakannya di antara mereka, karena mereka tidak ingin mengecewakan orang lain. Jika itu terjadi, Levi akan berada di posisi yang sulit. Namun, Phoenix memutuskan untuk mengawasi Floyd untuk mengetahui apakah instingnya benar. Bab 3482 menuju persekutuan medis. Indra keenamnya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah dengan Floyd, jadi dia harus mengawasinya. Sebenarnya, dia ingin pergi ke pangkalan surgawi untuk mendiskusikannya dengan teman-temannya. Dia telah bertemu Gloria sebelumnya. Sebagai seorang wanita, dia tahu Gloria bukanlah sosok biasa. Anehnya, Floyd sepertinya tergila-gila dengan Gloria. Saat itu, dia menemukan tindakannya aneh.
Floyd kemudian mengklaim bahwa mereka telah berhenti menghubungi satu sama lain, tetapi keraguannya tetap ada. Peristiwa baru-baru ini dan bagaimana Floyd menjadi cemas ketika Gloria disebutkan semuanya menunjuk pada satu hal, ada yang salah. Phoenix adalah seorang wanita, jadi dia sangat teliti dan curiga terhadap Floyd. Sementara itu, Gloria cukup gugup. Dia mungkin lolos tanpa cedera, tapi dia tahu dia masih dalam bahaya. Bahkan, dia dalam bahaya besar. Levi akan menyelidikinya secara menyeluruh, dan bahkan Bone Grandmaster telah terungkap. Dia sangat membantunya. Selain itu, dia tidak bisa merahasiakannya lama-lama dari persekutuan suci dan ordo gerejawi. Segera, mereka akan menyadari ada sesuatu yang salah secara internal. Jika mereka mulai menyelidiki, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Saya perlu tumbuh sebelum identitas saya terungkap. Saya harus mengendalikan situasi alih-alih membiarkan orang lain memimpin saya. Kalau tidak, aku akan mati dengan kematian yang mengerikan. Jika cetus yang terkena, mereka bisa mengambil pukulan untuknya sebentar. Sekarang dia berada di bawah pengawasan semua orang, dia takut mendarat dalam masalah. Haruskah saya bekerja keras untuk memperbaiki diri? Awalnya, Gloria ingin melahap semua kekuatan elit di ordo gerejawi. Tidak ada kesempatan baginya untuk melakukannya. Dia tidak ingin membuat musuhnya khawatir. Gloria punya ide lain dalam pikirannya. Persekutuan suci dan persekutuan medis penuh dengan harta dan pil. Persekutuan medis, khususnya, adalah rumah bagi semua obat ajaib dalam ordo gerejawi. Banyak pil yang mampu mengubah nasib seseorang. Kekuatan seseorang akan meningkat secara signifikan setelah mengambilnya. Namun, obat ajaib di persekutuan medis tidak dimaksudkan untuk diminum oleh orang biasa. Di masa lalu, tubuh Gloria akan meledak jika dia meminum pil apapun. Dia tidak bisa menangani kekuatannya. Bagaimanapun, ordo gerejawi telah mengumpulkan banyak ramuan ajaib untuk membuatnya. Namun, Gloria mampu menangani semuanya sekarang. Jika dia harus meminum semua obat ajaib sekaligus, kekuatannya akan meningkat pesat. Pada saat itu, dia bisa mencoba mengalahkan Levi. Gloria terluka, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Mereka akan mulai dengan menyelidiki orang lain, jadi dia aman untuk saat ini. Bahkan jika dia pergi, tidak ada yang akan mencurigainya. Dia terluka dan memiliki alibi. Semua orang masih terluka parah, tetapi Gloria sudah pulih sepenuhnya. Larut malam itu, Gloria menyelinap keluar dari markas lama ordo gerejawi. Dia pergi ke tempat di mana persekutuan suci tetap bersembunyi selama bertahun-tahun. Tidak ada orang lain yang tahu di mana itu, tapi Gloria sangat pandai. Dia tiba di tempat tujuannya tidak lama kemudian. Dengan kemampuannya saat ini, dia bisa merasakan asal mula ledakan kekuatan atau energi yang kuat. Dia sangat sensitif terhadap mereka. Sesuatu tampaknya tidak aktif. Mengapa ada begitu banyak kehadiran kuat di persekutuan suci? Mustahil. Saya tahu setiap makhluk yang kuat. Mengapa ada makhluk yang lebih kuat dari yang diharapkan? Mungkinkah itu kartu truf tersembunyi persekutuan suci? Tanpa ragu, Gloria menuju ke Medical Guild. Persekutuan medis cukup tenang, karena terletak di daerah terpencil di dalam persekutuan suci. Tidak ada seorang pun di sana. Asof lebih suka lingkungan yang tenang, jadi dia akan membuat pil sendirian di Medical Guild dan melarang siapapun mengganggunya. Jadi, dia sendirian di aula utama Medical Guild. Dua muridnya menjaga pintu, dan tidak ada orang lain di sekitar. Gloria datang dan langsung melahap mereka berdua. Dia kemudian melangkah ke aula utama Medical Guild. Siapa ini? Suara sedingin Es terdengar. Bab 3483 semua usahanya hancur. Tidak heran kamu adalah Tuan Asof. Anda merasakan kedatangan saya dengan cepat, Gloria mengumumkan sambil tertawa. Dia pikir dia berhasil menyelinap masuk tanpa memberitahu siapapun, tetapi Asof menangkapnya begitu dia masuk. Dia mungkin tergila-gila dengan membuat pil, tapi dia masih makhluk yang kuat. Bahkan, dia dikabarkan lebih kuat dari Solokus. Namun demikian, dia tidak melakukan apa-apa selain membuat pil. Kalau tidak, dia bisa bertanggung jawab atas persekutuan suci dan menjadi menteri berikutnya. Gloria terkejut melihat betapa kuatnya dia. Memang, Guru Asof adalah orang yang paling berkuasa di ordo gerejawi. Bahkan Solokus bukanlah lawannya. Jika menteri tidak ada di sini, dia akan menjadi orang yang paling berkuasa. Dia tidak tahu dia akan bertemu dengan makhluk terkuat saat tiba.
Soft masih muda dan tampan. Tatapannya tertuju pada Gloria saat dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kamu siapa? Mengapa kamu di sini? Dia bertanya. Yah, aku datang ke sini untuk melahap semua obat ajaib di persekutuan medis, Gloria mengungkapkan sambil tersenyum. Semua obat ajaib, apakah kamu tidak takut meledak dari energi yang berlebihan? Soft mencibir. Tidak ada yang mampu mengkonsumsi semua obat ajaib di sini. Seseorang paling banyak bisa meminum 3 hingga 4 obat ajaib sekaligus. Tidak mungkin bagi pengunjung yang tidak diinginkan untuk mencapai prestasi itu. Mendengar itu, Gloria mendengus mengejek. Saya baru saja melahap 3/4 inti energi. Seharusnya cukup mudah bagiku untuk melahap semua obat ajaibmu, kan? Apa? Soft memucat ngeri. Itu kamu. Dia sibuk dengan pilnya, tetapi itu tidak berarti dia benar-benar tertutup dari dunia luar. Itu aku, Gloria mengumumkan. Dia mengambil tindakan tepat setelah mengatakan itu. Kekuatannya cukup untuk menekan Soft. Soft mungkin kuat, tapi dia bukan tandingan Gloria. Saat ini, Gloria hampir sekuat Levi. Soft tidak bisa menjatuhkannya sendiri. Tak berdaya, dia dikendalikan dalam sekejap mata dan tidak bisa bergerak 1 inci pun. Aku tidak akan melahapmu untuk saat ini. Perhatikan saat aku melahap setiap obat ajaib di Medical Guild. Dia menyatakan. Dengan mengatakan itu, Gloria melanjutkan untuk menjarah semua obat ajaib di persekutuan medis. Dia melahap semua yang dia bisa dan menyimpan yang tidak bisa dia makan. Ini semua adalah obat ajaib peringkat teratas di Ordo Gerejawi. Kali ini, Gloria mengendalikan dirinya dengan sengaja agar tidak ada hal aneh yang akan terjadi saat dia meningkatkan kekuatannya. Tidak ada yang akan menyadari apa yang dia lakukan. Tentu saja, dia harus berterima kasih kepada Bone Grandmaster untuk itu. Soft berdiri terpaku di tempatnya dan hanya bisa menyaksikan kekuatan Gloria meningkat pesat. Pil yang dia buat semuanya telah ditelan oleh Gloria. Usahaku sia-sia. Aku lebih baik mati daripada menyaksikan ini. Sayangnya, dia bahkan tidak bisa menghentikannya. 10 besar merasakan hal yang sama saat itu. Tidak ada yang akan datang ke Medical Guild. Satu-satunya 2 yang diizinkan untuk menjaga di luar telah dibantai oleh Gloria. Jadi, tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Gloria di Medical Guild. Dia meluangkan waktu untuk melahap semua obat ajaib dan meningkatkan kekuatannya secara perlahan. Soft adalah satu-satunya saksi pertumbuhan Gloria. Wow, Gloria bisa merasakan bahwa tubuhnya berubah. Sebelumnya, dia hanya bisa melahap 3/4 inti energi. Tapi sekarang, dia merasa bisa melahap lebih banyak. Itu mungkin karena fakta bahwa dia sekarang lebih kuat. Tubuh dan tulang spiritualnya perlahan membaik. Sampai sekarang, dia bisa melahap lebih banyak energi. Yang mengejutkan, dia melahap semua obat ajaib di Medical Guild. Dia segera mencapai batasnya. Masih ada beberapa yang tersisa, tetapi dia berencana untuk membawanya. Aku juga akan membawamu bersamaku. Dia mengumumkan. Karena itu, Gloria membawa Soft bersamanya. Sebenarnya, tidak ada gunanya melahap Soft. Dia ingin membawanya ke Bone Grandmaster. Bertahun-tahun yang lalu, Soft telah menendang Bone Grandmaster keluar dari Medical Guild. Dia telah membalas dendam untuknya. Bab 3484 Sebuah konspirasi. Gloria segera tertawa terbahak-bahak. Apakah saya ini kuat sekarang? Di luar, dia menikmati kekuatan di dalam tubuhnya dan berseri-seri. Aku adalah kehadiran yang menakutkan sekarang. Levi, aku akan menyusulmu. Saya pikir saya bisa bertarung dengan Anda sekarang. Serunya dengan bangga. Gloria tidak dapat disangkal percaya diri karena dia sangat kuat sekarang. Akhirnya, dia cukup mampu untuk bertarung melawan Levi. Ketakutan mencakar tenggorokan Soft. Orang terakhir yang dia temukan kuat adalah menteri, yang sejak itu menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang bisa menghentikan Gloria, jadi Ordo Gereja akan berada dalam bahaya. Dia bahkan mampu menghancurkan seluruh Ordo Gerejawi. Penemuan ini terlalu mengerikan, dan dia tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Sebelum pergi, Gloria teringat akan sesuatu. Haruskah saya melihat persekutuan suci? Dia bertanya-tanya. Kembali ketika dia pertama kali tiba, dia merasakan banyak aura kuat, jauh lebih dari yang dia duga. Indranya berubah lebih tajam setelah dia tumbuh lebih kuat. Merasakan fluktuasi energi, dia cukup yakin bahwa ada banyak elit kuat di dalam persekutuan suci.
Itu pasti tidak biasa. Persekutuan suci memiliki banyak elit, tetapi sekarang, setidaknya ada 100 kali lebih banyak elit dari biasanya. Gloria mau tidak mau menjadi curiga. Itu hanya bisa berarti satu hal, ada elit di dalam persekutuan suci yang mereka sembunyikan dari Ordo Gerejawi. Mungkin Solokus sedang merencanakan sesuatu. Jelas bagi Gloria bahwa Solokus memiliki motif tersembunyi. Dia ingin bertanggung jawab atas Ordo Gerejawi dan menjadi menteri berikutnya. Sepertinya persekutuan suci berada di balik hilangnya menteri. Mari kita lihat rahasia apa yang disembunyikan oleh persekutuan suci. Jika dia tidak cukup kuat, dia tidak akan merasakan aura itu. Sebelumnya, dia merasa seolah-olah dia adalah dewa yang satu liga di atas manusia. Dia mengendalikan hidup mereka. Namun, semuanya berbeda sekarang. Dia merasa seolah-olah dia telah menjadi satu dengan dunia. Dia adalah surga dan bumi. Segala sesuatu di dunia berada dalam jangkauannya. Dia cukup kuat untuk merasakan setiap hal kecil jika dia mau. Segera, dia tiba di tempat di mana para elit berkumpul dengan semburan fluktuasi energi yang kuat. Dia ingin melihat siapa sebenarnya mereka. Orang-orang ini disembunyikan di tempat paling terpencil di dalam persekutuan suci. Jelas, mereka tidak bisa menunjukkan diri kepada publik. Tidak ada yang seharusnya menemukan mereka. Itu hanya membuktikan asumsi Gloria. Dia mengikuti fluktuasi energi dan segera tiba di tujuannya. Asof juga bersamanya. Dia hampir tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya ketika dia menemukan tempat seperti itu di persekutuan suci. Mengapa tempat seperti itu ada di persekutuan suci? Ada begitu banyak elit di sini. Dari mana mereka berasal? Asof tidak tahu dari mana mereka berasal. Dia terobsesi dengan pilnya tetapi tahu segalanya tentang persekutuan suci. Jika dia tidak tahu dari mana para elit itu berasal, ada sesuatu yang tidak dapat disangkal. Gloria memperhatikan ekspresi Asof dan menyadari apa yang sedang terjadi. Solokus pasti menyimpan banyak petarung untuk dirinya sendiri tanpa memberitahu siapapun. Bahkan Tuan Asof tetap dalam kegelapan. Ini serius. Sambil menyeringai, dia berkata, kamu harus tahu bahwa Ordo Gerejawi bukanlah ordo yang sama seperti yang kamu pikirkan. Jika Anda berhenti membuat pil dan melangkah menjadi pemimpin, mungkin ada peluang. Inilah yang terjadi ketika Anda menyerahkan segalanya kepada Solokus. Petik 2. Asof tidak berdaya, karena semuanya sudah terlambat. Jika kamu penasaran, mari kita cari tahu siapa mereka. Gloria membawa Asof jauh ke dalam tempat itu. Itu dianggap sebagai area terlarang di dalam persekutuan suci. Asof tidak tahu tempat ini ada, apalagi yang lain. Tak lama setelah itu, mereka tiba di tempat para elit berkumpul. Apa itu mereka? Gloria berseru kaget. Bab 3485 menemukan cetus. Asof begitu tercengang sehingga matanya hampir jatuh dari rongganya. Ini pasti insiden paling mengejutkan yang pernah dia temui dalam hidupnya. Dengan serius, bagaimana mungkin mereka? Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan melihat sekelompok orang ini di sini. Gloria juga berbagi perasaannya. Dia benar-benar tidak percaya. Meskipun membuat berbagai asumsi sebelumnya, dia tidak pernah tahu itu akan menjadi mereka. Akhirnya, dia mengerti mengapa tempat paling berbahaya juga merupakan tempat teraman. Rahang Asof turun begitu lebar sehingga cukup lebar untuk memasukkan sebutir telur ke dalamnya. Dia bahkan tidak terkejut saat Gloria menyelinap ke wilayahnya lebih awal. Bagaimana ini bisa terjadi di persekutuan suci? Mengapa mereka bahkan ada di sini? Bibir Gloria melengkung. Saya juga kaget. Aku tidak percaya Solokus melakukan ini. Saya bertanya-tanya bagaimana mereka menghilang tanpa jejak. Petik 2. Gloria tidak tahu ada seseorang di Ordo Gerejawi yang cocok dengannya dalam hal kebijaksanaan. Sepertinya setiap orang memiliki skema dan plot mereka sendiri. Saya seharusnya tidak meremehkan semua orang. Asof tidak bisa berbicara, tetapi dia jelas tercengang oleh pemandangan di depannya. Gloria melirik kerumunan di bawahnya dan tertawa kecil. Aku sudah mencarimu selama ini. Aku tahu kau tidak menghilang tanpa alasan. Ternyata kamu di sini. Untuk berpikir bahwa saya telah berburu tinggi dan rendah untuk Anda selama ini. Di sini Anda semua bersama. Akhirnya aku menemukanmu. Gloria hampir tidak bisa meredam kegembiraannya, karena keberuntungan wanita berpihak padanya. Dia mendapatkan semua yang dia inginkan. Perjalanan yang melelahkan, namun hasilnya memuaskan. Mimpinya telah menjadi kenyataan. Sekelompok orang ini tidak lain adalah cetus,
yang dia dan Levi cari kemana-mana. Tidak ada yang tahu bahwa mereka berada di dalam persekutuan suci. Cetus adalah musuh terbesar Ordo Gereja. Mereka sudah lama berselisih. Namun, Cetus sekarang berada di dalam persekutuan suci, dalam Ordo Gerejawi. Semua orang, termasuk anggota Ordo Gerejawi, Gloria, dan Asof, tidak melihat ini datang. Persekutuan suci bersekongkol dengan Cetus. Aman untuk mengatakan bahwa persekutuan suci berada di bawah kendali Cetus. Solokus baru saja menguasai Ordo Gereja, dan sekarang Ordo Gereja berada di bawah kendali Cetus. Mereka akhirnya mengerti mengapa Cetus masih hidup tetapi menolak untuk menunjukkan diri. Di masa lalu, Cetus pasti akan sering berperang melawan Ordo Gerejawi. Cetus senang pergi berperang, dan mereka sering bertarung dengan Ordo Gerejawi dengan intens. Mereka sedang dalam pertempuran atau dalam perjalanan menuju pertempuran. Namun, mereka tetap rendah untuk waktu yang lama. Cetus juga ganas dan haus darah. Mereka suka memusnahkan seluruh klan. Setelah Ordo Gerejawi dibagi menjadi beberapa faksi besar, mereka tidak bisa tidak menjadi takut pada Cetus. Sekarang mereka tidak bersatu, sehingga Cetus bisa menghancurkan mereka satu persatu. Cetus akan memusnahkan mereka jika mereka menyinggung perasaan mereka. Bahkan 5 paviliun memiliki kekhawatiran ini. Semua orang tidak berani menyebut Cetus karena takut musnah. Sonja dan yang lainnya tahu itu semua yang dilakukan Cetus, tetapi tidak berani mengatakan sepatah kata pun, karena mereka ketakutan. Terlepas dari ketakutan semua orang, Cetus tidak pernah menunjukkan diri mereka. Mereka juga tidak pernah membunuh siapapun dari Ordo Gerejawi atau menghapus klan manapun. Cetus tidak melakukan apa-apa atau menunjukkan diri mereka di depan umum. Jika Levi tidak mengambil tindakan, Cetus bahkan tidak akan menunjukkan diri. Gloria tidak pernah berpikir seperti ini. Sekarang dia tahu yang sebenarnya, dia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Cetus selalu berada di dalam persekutuan suci, tepat di bawah hidung mereka. Mereka telah mengambil tindakan terhadap Ordo Gerejawi dengan cara lain. Bab 3486 di mana tulang spiritual elemental berada. Dengan perlahan-lahan menyusup ke Ordo Gerejawi, mereka mampu mengambil alih seluruh organisasi selangkah demi selangkah. Saat itulah Gloria tahu itu semua terkait dengan Solokus. Aku ingin tahu apakah Solokus adalah dalang di balik semua itu, atau apakah dia hanya boneka lain yang bertindak di bawah perintah orang lain. Saya yakin ini juga alasan dia ingin menjadi pemimpin Ordo Gerejawi. Dia mungkin anggota Cetus. Ordo Gerejawi tidak akan pernah mengharapkan itu. Jika seorang anggota Cetus memimpin Ordo Eklesiastik, maka mereka akan berhasil menyusup ke Holy Guild dan mendapatkan kendali penuh atas Ordo Eklesiastik. Astaga, ini adalah rencana gila yang aku ragu ada orang yang akan melihatnya datang. Sementara Ordo Gerejawi mungkin tampak bersatu, itu sebenarnya sepenuhnya di bawah kendali Cetus. Haha, siapa yang mengira struktur organisasi Ordo Gereja sendiri akan menjadi musuh terbesarnya? Gloria menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil memikirkan hal itu. Asof memiliki ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya ketika dia menyadari betapa rusaknya Ordo Gerejawi. Aku tidak percaya itu benar-benar jatuh ke tangan Cetus, ini semua karena aku sangat terobsesi membuat pil. Menteri telah mengingatkan saya untuk mengawasi Ordo Gereja dan berhenti menjadi begitu terobsesi dengan membuat pil, tetapi saya tidak mendengarkan. Selain itu, Gloria juga merupakan ancaman besar bagi Ordo Gerejawi. Ini semua salahku bahwa Ordo Gerejawi akan dihancurkan. Jika saya tidak ditangkap oleh Gloria, saya akan menjadi sangat marah setelah melihat semua ini sehingga saya akan melawan Cetus di tempat. Sayangnya, tidak ada yang bisa saya lakukan sekarang. Mengingat keadaannya, saya hanya bisa melihat tanpa daya saat Ordo Gereja dihancurkan. Kita mungkin tidak akan bisa mengubah apapun bahkan dengan adanya menteri, apalagi tanpa dia. Sekarang saya hanyalah seorang tahanan, sama sekali tidak ada yang bisa saya lakukan. Alih-alih segera pergi, Gloria berdiri di antara Cetus dan mengawasi. Wanita ini juga ada di sini. Gloria bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat Magdalena di antara kerumunan. Itu istri Solokus. Menurut mentor saya, dia dulu sangat cantik sehingga dia memiliki banyak pelamar yang memperebutkannya. Akhirnya, Solokuslah yang berhasil memenangkan hatinya dan menikahinya. Saya juga mendengar tentang seorang wanita yang sangat kuat di klan menyimpang yang kuat. Dia luar biasa baik dalam penampilan maupun kemampuannya,
tetapi meninggal ketika Ordo Gerejawi menghancurkan klan yang menyimpang itu. Dugaan saya, kedua wanita itu sebenarnya adalah orang yang sama. Klan yang menyimpang tidak benar-benar dimusnahkan, dan Magdalena adalah salah satu yang selamat. Sepertinya Magdalena sebenarnya adalah anggota yang masih hidup dari klan sesat itu, gumam Gloria pelan memikirkan hal itu. Setelah menyusup ke cetus, dia melihat area yang dilindungi oleh sekelompok orang. Gelombang energi yang kuat dapat dideteksi di dalam. Seolah-olah seseorang sedang berkultivasi di sana. Menyadari ada sesuatu yang salah, Gloria dengan cepat menyelinap ke sana dan membuat penemuan besar. Hah, itu adalah tulang spiritual unsur. Saya tidak percaya saya menemukan satu di sini. Karena betapa kuatnya tulang spiritual unsur, energi spiritual di daerah itu melonjak dan terakumulasi seperti orang gila. Sementara cetus berusaha menyembunyikan orang yang berkultivasi, Gloria bisa melewatinya dengan mudah. Itu tidak lama sebelum dia memiliki visual dari orang yang memiliki tulang spiritual elemental. Meskipun dia hampir tidak menunjukkan dirinya di depan umum, Gloria bisa langsung mengenalinya. Orang itu tidak lain adalah putra Solokus, Silas Green. Dia individu yang cukup berbakat. Faktanya, dia bahkan bisa sedikit lebih kuat daripada 8 paladin dari persekutuan suci. Namun, ia kemudian menjadi lumpuh setelah tulang spiritualnya terluka. Dia telah mencari donor tulang spiritual yang cocok selama ini, hanya untuk menemukan tulang spiritual elemental dari Azure Dragon dan kelompoknya. Karena apa yang terjadi pada Silas dirahasiakan, tidak banyak di antara Ordo Gereja yang mengetahuinya. Bab 3487 semuanya akan segera berubah. Tunggu, ini berarti saya memiliki informasi terlengkap saat ini. Silas tidak pernah menunjukkan dirinya kepada anggota Ordo Gerejawi, jadi aku bahkan tidak akan mengetahui keberadaannya sebaliknya. Sepertinya merekalah yang mengeluarkan tulang spiritual dari Levi dan teman-temannya. Hahaha. Semuanya masuk akal sekarang. Yang mengendalikan cetus dari balik layar adalah Solokus dan Silas. Merekalah yang mengambil tulang spiritual elemental. Sekarang saya mengerti mengapa Solokus akrab dengan segala sesuatu di luar. Ternyata, dia sudah memiliki segalanya di bawah kendalinya. Dengan kekuatannya yang hampir setara dengan Solokus, Silas telah menjadi talenta terhebat di Ordo Gereja. Sementara Silas mungkin sangat kuat dengan tulang spiritual elemental, dia tidak lebih dari gorengan kecil bagiku. Bagaimanapun, saya memiliki Ordo Gerejawi dan Solokus dalam belas kasihan saya. Namun, tidak ada yang penting saat ini. Yang penting adalah fakta bahwa saya sekarang tahu lokasi cetus dan tulang spiritual elemental, jadi semuanya akan menjadi menarik mulai dari sini. Jika aku memberitahu Levi tentang ini, dia akan memfokuskan semua kemarahannya pada cetus dan mengejar mereka. Ordo Gereja akan mengejar cetus juga, jadi akan ada kekacauan di mana-mana. Tidak hanya itu akan memberi saya lebih banyak waktu, tetapi saya mungkin juga dapat mengambil manfaat dari akibatnya. Sepertinya keberuntungan benar-benar berpihak padaku selama ini. Saya telah menemui begitu banyak rintangan, tetapi saya berhasil melewati semuanya dengan baik. Bahkan di saat krisis seperti ini, saya dapat menemukan keberadaan cetus dan rahasia terbesar persekutuan suci. Dengan membocorkan informasi ini ke publik, aku akan mengulur banyak waktu untuk memperkuat diriku sendiri sehingga Levi bahkan tidak akan punya kesempatan melawanku. Sudah terlambat bagi mereka untuk melakukan apapun pada saat mereka menyadari bahwa itu adalah perbuatanku. Penemuan rahasia besar ini benar-benar mengubah situasi yang menguntungkan saya. Gloria sangat senang dengan pikiran-pikiran itu sehingga dia hampir tertawa terbahak-bahak di tempat. Setelah mengambil waktu sejenak untuk mendapatkan kembali ketenangannya, Gloria membawa Sof keluar dari sana tanpa ada yang tahu dia ada di sana. Tidak ada yang menyadari bahwa Sof telah pergi, mereka juga tidak menyadari bahwa semua obat ajaib persekutuan medis telah hilang. Sedikit yang mereka tahu, semua itu akan segera mengubah Ordo Gereja sepenuhnya. Aku membawakanmu hadiah, Bone Grandmaster. Gloria berkata sambil melemparkan Sof ke tanah setibanya di Core Speed. Apakah ini Sof? Selain itu, kamu telah tumbuh jauh lebih kuat dalam waktu sesingkat itu. Bone Grandmaster sangat terkejut sehingga rahangnya jatuh. Dia selalu tahu bahwa Gloria adalah eksistensi yang sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka Gloria menjadi sekuat ini. Dia menjadi jauh lebih kuat sehingga dia memancarkan aura luar biasa yang lebih kuat daripada siapapun yang pernah dilihat Bone Grandmaster.
Asof menjadi pucat dan gemetar ketika dia melihat Bone Grandmaster, tetapi menjadi tenang ketika dia mengingat semua yang telah dia lalui sebelumnya. Bone Grandmaster tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan semua itu. Aku yakin kamu tidak melihat ini datang, kan, Asof? Kami akan segera menghancurkan Ordo Gerejawi. Bone Grandmaster berteriak dengan gembira dan tertawa terbahak-bahak. Asof mengusir saya ketika saya mulai melanggar etika kedokteran. Sekarang, saya akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam padanya. Silakan dan bunuh aku, kalau begitu, gumam Asof sambil berbaring di lantai. Karena dia tidak berdaya untuk menghentikan mereka, dia pikir dia akan mengikuti arus saja. Kalau begitu, tidak masalah jika aku membantu diriku sendiri untuk energimu. Gloria kemudian melahap semua energi Asof sebelum melemparkannya ke Bone Grandmaster. Ini dia. Membalas dendam, Bone Grandmaster menyiksa Asof dengan segala macam siksaan. Bab 3488 Gloria berhenti menghubungi Floyd. Mengingat betapa dia membenci semua orang di persekutuan medis dan persekutuan suci, tidak mungkin dia akan mengampuni siapapun yang dia dapatkan. Gloria, di sisi lain, terus memperkuat dirinya sambil membuat persiapan untuk mengatur cetus. Tentu saja, dia tidak akan membocorkan informasi seperti itu. Dia perlu memperpanjang durasi konflik kacau antara faksi-faksi yang berbeda itu dan mengalihkan perhatian mereka cukup lama agar dia bisa memperkuat dirinya sendiri. Gloria melahap semakin banyak saat dia tumbuh lebih kuat. Tidak lama sebelum dia benar-benar melahap semua eliksir dan harta yang dia curi dari Medical Guild dan Holy Guild. Meski begitu, dia tidak puas dan terus mencari hal-hal yang bisa dia makan sambil perlahan menyelesaikan persiapannya untuk merilis informasi. Sementara itu, Levi menemukan banyak petunjuk saat mencari Gloria dan bisa merasakan bahwa dia ada di dekatnya. Adapun persekutuan suci, mereka hampir selesai dengan persiapan mereka untuk mengejar persekutuan esoterik. Itu terutama terjadi pada Solokus, yang tidak menginginkan apapun selain menghancurkan persekutuan esoterik. Menjadi anggota cetus, tujuan utamanya adalah untuk mengambil alih Ordo Gerejawi. Karena itu, dia tidak mungkin mengabaikan kehadiran faksi lain yang mengancam tujuannya. Floyd merasa sangat tertekan akhir-akhir ini karena Gloria sudah lama tidak menghubunginya. Aku tahu Gloria mengatakan untuk menghindari menghubungi satu sama lain sebisa mungkin, tapi, sudah lama sekali. Aku tidak percaya aku bahkan belum mendengar apapun darinya sama sekali. Dia telah mencoba menghubungi Gloria beberapa kali sebelumnya karena dia sangat merindukannya, tetapi dia mengabaikannya sepenuhnya. Ketika Floyd semakin dekat dengan Gloria, dia mendapati dirinya menjadi cemas jika dia tidak bisa berada di dekatnya setiap saat. Dia tidak tahan dipisahkan darinya bahkan untuk sedetik, apalagi pergi begitu lama tanpa menghubunginya sama sekali. Floyd sangat merindukan Gloria sehingga dia tidak bisa menyelesaikan tugas sehari-harinya dengan benar. Kecemasan terasa seperti ribuan semut merayap di sekujur tubuhnya, dan dia tidak ingin apa-apa selain pergi menemuinya segera. Namun, tidak banyak yang bisa dia lakukan karena Gloria menolak untuk menjawab panggilannya. Dasar orang gila. Gloria bergumam pada dirinya sendiri sambil mencibir ketika dia melihat panggilan tak terjawabnya. Floyd tidak lagi berguna bagiku, jadi aku tidak perlu menghiburnya lagi. Aku bahkan tidak bisa diganggu untuk menjawab panggilannya karena itu hanya membuang-buang waktuku. Apakah dia benar-benar berpikir dia layak bersamaku? Aku mungkin menganggapnya jika dia sekuat Levi, tapi dia hanyalah sampah. Beraninya sampah ini mencoba menghubungiku. Apakah dia tidak menyadari betapa diberkatinya dia bahkan berbicara kepada saya? Secara alami, Phoenix telah memperhatikan perilaku aneh Floyd. Dia dalam kondisi yang sangat buruk meskipun dia tidak melakukan sesuatu yang berat atau keluar akhir-akhir ini, hanya Gloria yang mungkin bisa mempengaruhinya seburuk ini. Dugaanku, dia masih berhubungan dengan Gloria, tapi dia mengabaikannya sama sekali. Itu pasti sebabnya dia sangat tertekan. Karena Phoenix tidak memiliki bukti untuk membuktikan teorinya, dia hanya bisa terus mengamati Floyd untuk saat ini. Benar saja, kondisinya terus memburuk dari waktu ke waktu. Dia tidak hanya kehilangan nafsu makan, tetapi dia bahkan berhenti berkultivasi dan hanya mengendur sepanjang hari. Floyd mati-matian menunggu balasan dari Gloria, tapi jawaban itu tak kunjung datang. Hampir seolah-olah Gloria telah menghilang ke udara. Tolong beri saya jawaban, Gloria. Saya hanya ingin tahu bagaimana Anda pulih dari cedera Anda.
Floyd berada di ambang kehilangan akal sehatnya saat dia menunggu jawabannya, sama sekali tidak menyadari bahwa itu hanya angan-angan di pihaknya. Bab 3489 Darurat. Balasan Gloria tidak akan pernah datang tidak peduli berapa lama dia menunggu, jadi tindakan menunggu itu sendiri sama sekali tidak ada gunanya. Lagi pula, dia tidak punya alasan untuk membuang waktunya pada pion yang tidak berguna baginya. Levi telah mengarahkan pandangannya pada Floyd, jadi dia tidak mungkin mendapatkan informasi apapun kepada Gloria. Selain itu, bahkan ada kemungkinan bahwa Levi akan menggunakannya untuk melawannya. Karena itu, Gloria menganggapnya tidak berguna dan tidak akan menghubunginya kecuali benar-benar diperlukan. Jika ada, melihat upayanya untuk menghubunginya hanya membuatnya jijik. Selain itu, dia sangat sibuk dengan persiapannya sehingga dia tidak punya waktu untuk menghiburnya. Semakin Gloria menghindarinya, Floyd semakin cemas. Dia begitu putus asa dan tersesat sehingga pikirannya benar-benar tertutup, dan dia menolak untuk melakukan apapun. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah mengunci diri di kamarnya sepanjang hari, membuat Phoenix kecewa. Ada sesuatu yang jelas tidak normal tentang kondisi Floyd. Beberapa hari kemudian, Gloria hampir selesai dengan persiapannya untuk merilis informasi tentang Cetus. Karena dia tidak menanggapi Floyd sama sekali, dia didorong ke titik mengalami gangguan mental. Setiap hari yang dia habiskan untuk menunggu terasa seperti setahun. Dia sangat putus asa sehingga dia bahkan akan puas hanya dengan mendengar suaranya, tetapi itu tidak terjadi juga. Mengapa saya merasa seperti saya telah dibuang? Aku punya firasat Gloria akan meninggalkanku, astaga, itu skenario terburuk yang mungkin terjadi. Jika memang begitu, lalu apa gunanya aku hidup? Hidupku tidak ada artinya jika Gloria tidak ada di dalamnya. Aku tidak peduli kehilangan orang lain, tapi aku tidak bisa hidup tanpa Gloria. Dia satu-satunya sumber motivasi saya dalam hidup saat ini. Motivasiku sebelumnya adalah untuk membalaskan dendam Azure Dragon dan kelompoknya, tapi sekarang, Gloria adalah satu-satunya yang kupedulikan. Semua yang saya lakukan adalah demi dia. Kehilangan kontak dengannya jauh lebih buruk daripada kematian bagiku. Saya berharap saya bisa berbicara dengannya, bahkan hanya sebentar. Mungkinkah dia telah menemukan orang lain? Atau mungkin dia dalam bahaya atau apa? Dia tidak akan pernah pergi begitu lama tanpa menghubungiku, jadi pasti telah terjadi sesuatu padanya. Ini tidak akan berhasil. Aku harus menghubunginya, tapi bagaimana aku bisa melakukannya jika dia tidak menjawab panggilanku? Setelah memeras otaknya cukup lama, Floyd menemukan sebuah ide. Itu dia. Gloria memang mengatakan bahwa aku hanya boleh menghubunginya jika sesuatu yang besar telah terjadi, jadi aku bisa saja berbohong dan mengarang sesuatu. Putus asa untuk menghubungi Gloria, Floyd segera mengiriminya pesan yang mengklaim bahwa ada keadaan darurat. Gloria, yang sangat sibuk saat itu, menjadi pucat dan berkeringat dingin ketika dia melihat pesannya. Apa yang terjadi? Apakah Levi menemukan lokasi saya? Floyd tidak akan mengirimi saya pesan seperti itu jika itu bukan sesuatu yang serius. Aku mungkin bisa menghadapi Levi dalam pertarungan sekarang, tapi aku belum mau mengambil risiko mengekspos diriku dulu. Saya harus menunggu sampai kemenangan saya melawan dia dijamin sebelum saya mengekspos diri saya sendiri. Bahkan jika kita seimbang dalam pertempuran, aku pasti akan kalah jika Ordo Gerejawi dan persekutuan esoterik menemukan jalan mereka ke sini. Peluang saya untuk menang kurang dari 50% sekarang, jadi saya harus menunggu sampai 100% sebelum menunjukkan diri saya. Karena bersembunyi dari Levi adalah prioritas utama saya saat ini, Floyd menghubungi saya dengan sangat mendesak berarti Levi telah menemukan lokasi saya. Bab 3490 Gloria menyerang. Dengan mengingat hal itu, Gloria memeras otaknya mencoba mencari tahu bagaimana dia mungkin secara tidak sengaja mengungkapkan lokasinya kepada Levi. Karena dia tidak bisa memikirkan apapun, dia menarik napas dalam-dalam dan memanggil Floyd kembali. Apa yang terjadi, Floyd? Cepat katakan padaku. Gloria gemetar seluruh meskipun berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Floyd, di sisi lain, sangat senang mendengar kabar darinya sehingga dia hampir menjerit. Ya Tuhan, Anda akhirnya menelepon saya kembali, Gloria. Aku merindukanmu sampai mati. Floyd hampir menangis ketika dia mencurahkan isi hatinya dan mengungkapkan perasaan cintanya yang terpendam terhadapnya. Sial baginya, Gloria sama sekali tidak peduli dengan ekspresi cintanya yang dalam. Hah, jangan beri aku omong kosong itu.
Katakan saja apa yang terjadi. Langsung saja ke intinya, sial. Berhenti membuang-buang waktuku. Bagaimana dia bisa berbicara tentang cinta dan hal-hal lain di saat krisis seperti ini? Benar, benar idiot yang menjijikkan. Floyd membeku karena terkejut. Apa yang kamu katakan? Inilah yang terjadi, Gloria. Apakah kamu mengatakan bahwa cintaku padamu tidak cukup penting? Cintaku padanya adalah hal terpenting di dunia. Tentunya, dia juga merasakan hal yang sama. Cinta kita satu sama lain begitu besar sehingga tidak ada hal lain yang lebih penting. Aku yakin Gloria pasti punya banyak hal yang ingin dia ceritakan padaku juga. Begitu. Dia mungkin terlalu malu untuk mengatakannya dengan keras, jadi aku akan mengambil inisiatif dan mencurahkan isi hatiku. Dia pasti akan melakukan hal yang sama setelah mendengar apa yang aku katakan. Dengan mengingat hal itu, Floyd melanjutkan, dengarkan aku, Gloria. Aku sangat merindukanmu sehingga aku memikirkanmu setiap malam dan siang. Gloria hanya diam saat dia mendengarkan ocehannya yang tak henti-hentinya, tetapi dia sebenarnya hampir meledak karena marah. Berpikir bahwa kebisuannya adalah karena dia memperhatikan dengan seksama ekspresi cintanya, Floyd tersenyum manis ketika dia berkata, giliranmu untuk mencurahkan isi hatimu, Gloria. Sudah begitu lama sejak terakhir kali kita berbicara satu sama lain. Apa kau merindukanku? Dia berharap mendengar Gloria memberitahunya betapa dia merindukannya, tapi itu jelas tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi, hanya ini yang ingin kau katakan padaku hari ini. Gloria bertanya dengan tenang setelah jeda yang lama. Iya, aku merindukanmu sampai mati, Gloria. Aku sangat mencintaimu sehingga aku ingin melihatmu sepanjang waktu. Aku ingin tahu bagaimana pemulihanmu, bagaimana akhir-akhir ini. Apakah itu semuanya? Nada bicara Gloria mulai menjadi dingin, tetapi Floyd sama sekali tidak menyadari perubahan nada suaranya. Apakah dia memintaku untuk terus berjalan setelah mendengar betapa aku merindukannya? Dia sangat menyukai hal semacam ini, iya. Kalau begitu, aku akan dengan senang hati mengungkapkan cintaku padanya. Dengan pemikiran itu, Floyd menjawab, itu benar. Saya hanya mengirimi Anda pesan itu karena saya sangat ingin berbicara dengan Anda. Anda tidak akan membalas pesan saya, jadi saya tidak punya pilihan selain menggunakan ini. Sejujurnya, perpisahan yang lama ini membuatku menyadari betapa aku mencintaimu. Kamu orang bodoh. Saya belum pernah melihat orang yang lebih bodoh dari Anda sepanjang hidup saya. Apa yang salah denganmu? Apakah Anda memukul diri sendiri di kepala ketika Anda masih kecil atau sesuatu? Bagaimana Anda bisa menyebut diri Anda seorang pria jika Anda melakukan sesuatu yang begitu bodoh? Anda adalah sampah yang tidak berharga, Anda dengar. Nyatanya, kamu lebih buruk dari itu. Bagaimana pecundang sepertimu bisa menjadi murid Levi? Anda sama sekali tidak seperti dia. Sejujurnya, Anda bahkan tidak boleh memberitahu siapapun bahwa Anda adalah muridnya karena Anda hanya akan mencemarkan namanya. Dari semua pria yang pernah kutemui, kau yang paling bodoh. Apakah Anda bahkan melakukan sesuatu yang berguna sama sekali? Saya yakin Anda ditakdirkan untuk menjadi sampah yang tidak berguna selama sisa hidup Anda yang menyedihkan. Saya pikir Anda setidaknya akan melakukan sesuatu yang kekanak-kanakan, tetapi saya kira saya salah. Seorang pria yang bahkan tidak bisa mendapatkan prioritasnya dengan benar tidak pantas untuk bersamaku. Bersambung.